Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita di sini akan sedikit menanyai tentang apakah mereka masih ingat atau masih mengetahui arti dari Pancasila dan lambang-lambangnya. Karena kan sekarang di zaman pandemi COVID-19 itu banyak tragedi-tragedi yang dimana para pemuda-pemudi Indonesia itu tidak mengetahui akan landasan atau dasar negara dari mereka, dari negara kita Indonesia. Karena sekolah kan lagi daring ya, jadi mereka itu terpengaruh oleh teknologi, jadi mereka sulit untuk mengembangkan bakatnya di dalam sekolahan maupun kampus. Yang pertama saya akan menanyai masnya ini. Dengan Mas siapa namanya? Fajar Haris Setiawan. Oh ya, rumahnya di mana Mas? Lamongan asli. Oke, siap. Terus arti dari Pancasila itu apa Mas? Pancasila itu terdiri dari dua kata ya. Iya. Panca dan sila. Oke. Panca itu ada 5, sila itu sebagai dasar atau ideologi negara atau sebagai pandangan, 5 pandangan negara Indonesia. Oh iya. Bisa lebih dispesifikkan karena kan nggak semua orang itu bisa loh Mas mengartikan panca itu apa, sila itu apa. Kan misalnya yang menanyai itu kaum awam ya. Ya, bisa lebih dispesifikkan lagi Pancasila itu apa gitu. Yang sesuai umumnya itu gimana? Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara atau sebagai ideologi pandangan negara yang teruntuk sebagai masyarakat, untuk masyarakat negara Indonesia ini ya. Pancasila itu terdiri dari dua kata tadi yang sudah saya sebutkan ya, panca dan sila. Panca itu 5, sila itu pandangan. Di dalam Pancasila sendiri ada 5 pandangan tadi, yakni pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Kan tadi katanya 5 pandangan ya. Apakah dari Pancasila itu atau warga negara Indonesia, apakah ketika melakukan suatu hal itu harus berlandasan dengan Pancasila, Mas? Iya, karena setiap perilaku atau yang dilakukan warga negara Indonesia itu berlandasan dengan Pancasila. Karena Pancasila sendiri itu salah satu dari pilar negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni ada 4 pilar negara Indonesia ini, yakni dengan singkatan PBNU ya. Oh iya, siap. PBNU ya, kepanjangannya P itu Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, dan N-nya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, ternyata masih ingat Mas ya? Alhamdulillah masih ingat. Kita lanjut Mas ya. Tadi saya mau bertanya karena ada kendala itu, jadi kita skip dulu tadi. Kenapa bintang itu menjadi logo pada sila pertama Mas? Kenapa kok ke bulan atau matahari saja Mas? Saya sedikit lupa ya. Oh, sedikit lupa. Ya. Ya mohon maaf. Oh gitu ya. Apakah perlu saya jawab juga Mas? Ya tidak apa-apa, menambah wawasan saya. Oh gitu ya. Siap. Kalau sepengetahuan saya itu bintang kenapa kok dijadikan salah satu ikon pada sila pertama, karena bintang itu meskipun cahayanya sedikit tapi menerangi semuanya. Ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana semua itu yang mengatur adalah Tuhan yang berada di atas sana. Lah bintang juga berada di atas sana. Ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Mas. Iya. Oke, yang kedua, kenapa kenapa rantai itu sebagai ikon sila kedua? Rantai dilihat dari bentuk gambarnya itu rantai melingkar ya Mas. Iya, betul.
Terus sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, betul. Dan di gambar itu bulat ya, nggak ada ujungnya. Ya. Jadi kita satu keadilan, satu satu tujuan itu tadi. Gitu. Menurut saya gitu Mas. Oke, bagus. Kalau Lanjut. salah ya lah sama. Terus yang ketiga itu pohon beringin Mas. Kenapa itu? Apa filosofinya mengangkat pohon beringin? Ya setahu saya ya. Ya, boleh. Pohon beringin itu kan rindang. Jelas di bawahnya itu ini menurut logika saya. Ya, boleh. Jelas di bawahnya pohon beringin itu sejuk, adem, coro jawane niku iyup. Oke, siap. Lah, di sila ketiga itu dengan Persatuan Indonesia. Ya. Pada intinya itu yang jadi suatu perkumpulan di situ ya, di bawah pohon rindang itu. Ya. Oke. Intinya mengayomi. Siap. Memperkuat, mempersatukan gitu. Oke. Itu. Terus lanjut ke sila yang keempat Mas. Kenapa kok ke gajah atau apa kok kenapa harus banteng gitu? Kenapa ya? Banteng itu identik dengan merah, padahal aslinya banteng itu tidak kan di situ backgroundnya itu warna merah. Ya. Warna merah itu. Padahal banteng identik dengan merah, tapi aslinya itu tidak identik dengan warna merah. Merah itu melambangkan keberanian. Lah banteng itu kalau secara cerita atau mitos itu kan sangat marah dengan warna merah. Ya. Itu bersangkutan dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ngasih ikon banteng itu karena harus bijaksana ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kenapa di sila kelima itu memakai ikon padi dan kapas Mas? Coba dijelaskan. Padi dan kapas itu yang berarti itu padi itu sebagai pangan, ya, dan kapas itu sebagai sandang. Jadi kalau digabungkan itu pada kapas itu sebagai sandang pangan rakyat Indonesia. Ya, apa hubungannya dengan sila kelima Mas? Apa hubungannya? Iya. Kembali lagi kita membacakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, gitu ya. Jadi ngasih ikon itu karena harus adil secara merata ya Mas? Sandang pangannya. Oke. Tidak boleh pandang bulu gitu. Pandang bulu. Siap. Selanjutnya, apakah Mas Fajar itu masih ingat nama-nama presiden di negara kita Indonesia ini? Beserta wakilnya. Enggak usah Mas, presiden aja. Karena enggak semua orang itu tahu wakilnya. Siap. Ya. Yang pertama Insinyur Haji Soekarno. Siap. Kedua Soeharto. Ya. Ketiga B.J. Habibie. Ya, terus. Keempat siapa ya? Ini loh, Gus Dur. Oke, Abdurrahman Wahid ya? Betul. Kelima Megawati. Ya. 6 Susilo. Ya. Dan yang terakhir ini ya yang saya idolakan. Jadi idola Mas Fajar ya? Iya, Pak Jokowi. Pak Jokowi, siap. Akankah tahun depan ini akan bisa jadi lagi Mas? Ya menurut saya kalau secara demokrasi itu bisa. Tapi menurut perundang-undangan itu tidak bisa. Tidak boleh ya, cuma 2 periode. 2 periode karena sudah ditetapkan di Undang-Undang Dasar gitu. Oke, terima kasih atas untuk waktunya yang siap. sudah meluangkan buat saya tanyai tadi. Jadi ternyata gak semua orang itu lupa tentang apa Pancasila, arti makna logo Pancasila, dan nama-nama presiden pun dia masih ingat ternyata. Ya meskipun sudah lama tidak masuk sekolah Mas ya. Iya. Oke. Ya sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.